Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di akhir pekan ini ya, hari Sabtu, sekarang Hmm. tanggal 5 Maret 2025. Dan ini berarti tinggal berapa hari lagi perang tarif diberlakukan oleh Trump ya, tanggal 9 ya, rencananya kan ya, 9 April yang akan di... Tanggal 9 hari Rabu, kalau Ya. tepatnya waktu Indonesia itu jam 11 siang. Yes, ya kan. Ini bukan saya sering masih salah nyebutnya Maret. Ini bulan April ya. Sekarang jadi tanggal 5 April. April. 5 April dan nanti tanggal 9 April itu akan berlaku. Nah, tapi dan itu udah langsung terasa ya dampak rupiahnya. Sekarang kita sudah langsung udah tembus di atas 17.000. Jadi udah melampaui krisis 97 ya, Mbak ya. Jadi 98. 97 ya 98 yang diawali 97 kemudian 98. Nah, tapi Iya. di Indonesia juga yang tapi biasa seperti biasa Indonesia justru soal domestik tuh lebih ramai soal soal ini soal ijazah palsunya Pak Jokowi rame lagi ini karena gara-garanya ini karena ada sebelah cebong jangan sebut cebong lagi ya para buzzer lah ya terutama kader PSI ada yang unggah ijazah aslinya Pak Jokowi dan ini unggahannya alih-alih membantu Pak Jokowi maksudnya begitu ternyata malah bikin bergejolak lagi situasi karena yang dia dia unggah itu saya nggak tahu dapat dari mana dia kok dia menyebut itu asli tapi kok justru beda banget dengan ijazah-ijazah teman-temannya Pak Jokowi yang nggak ada materainya. Ini temuan baru lagi, ini rame juga nih Mbak Agi. Ya saya kira itu kita akan bahas itu dan juga dampaknya kalau tadi tentang perang dagang itu ya pada Indonesia seperti apa yang terjadi. Gitu ya Mbak Agi. Mhm. Oke, oke. Sip, Mas Ersu. Ya, Iya. dua topik kita aja Iya. udah panjang ya. Kita mulai dari mana itu enaknya? Kita mulai dari yang terkini kali ya. Kita mulai dengan yang rupiah nih Mas Ersu. Sudah tembus Oke. 17.000 ya. Mm-mm. Ini sesuatu yang sangat-sangat tidak kita harapkan. Jadi Walaupun kita sudah diduga, ya. sudah diomongin bolak-balik gitu ya. Sudah, Mm-mm. sudah, tapi kan kita inginnya tidak terjadi kayak Mm. gitu kan. Tapi memang akhirnya dengan adanya tarif baru dari Trump gitu, tarif balas dendam atau tarif timbal balik atau resiprokal kalau menurut dia gitu, resiprokal tarif itu ya memang mau tidak mau kita saat ini bursa efek kita aja yang belum buka. Tapi kalau saya sudah buka, saya rasa ini bukan Iya. mendoakan, tapi kejadian Iya. yang sebenarnya terjadi di mana di seluruh dunia Seluruh bursa dunia, efek bahkan Amerika juga begitu Amerika sendiri dihajar terkejut balik oleh mereka ya. ya, dihajar balik oleh Cina, akhirnya juga nyungsep juga indeks harga saham. Jadi bursa saham ini memang seluruh dunia ya terjadi dan dipastikan kita juga akan mengalami hal yang sama. Tapi mungkin yang tidak pernah dibayangkan oleh Trump itu dampaknya ya. Saya kira Trump tahu dampaknya akan terjadi semacam itu. Nah ini tinggal tunggu rakyat Amerika teriak aja, Mbak. Kalau karena dampak dari kenaikan tarif itu kan mau nggak mau barang-barang yang berasal dari impor ya, termasuk dari Indonesia pasti harganya akan naik kan karena komponen tarifnya jadi naik gitu. Dan Trump kan nggak bisa merasa bahwa semuanya itu tercukupi oleh Amerika karena sekarang ini satu dia juga punya ketergantungan dengan negara-negara lain, terutama negara tetangganya seperti Meksiko dan juga Kanada misalnya. Dan sebaliknya juga ini Amerika juga tidak bisa mendikte persoalan misalnya kedelai misalnya ya kedelai Indonesia kedelai Amerika itu kan negara-negara yang bisa cari sumber lain nanti dari selain dari Amerika yang kena juga para petani Amerika kalau itu yang terjadi kan gitu. Iya, kalau itu apa? Kalau tarif dari sana kan memang tarif kita sudah tinggi, Mas Hersu. Kecuali Mm-mm. dikatakan oleh Trump kan 64% gitu ya. Tapi untuk beberapa barang ya, namanya tarif kan sesuai dengan kebijakan kita. Yang kita butuhkan, barang-barang yang kita butuhkan, kita kenai tarif yang lebih rendah. Apalagi bukan yang kita hasilkan. Begitu Mm-mm. juga dengan Trump, misalnya kita dikenai tarif 32%. Pasti ada pengecualian ya. Barang-barang yang di Amerika tidak ada itu akan dikenai tarif yang lebih rendah. Tapi barang-barang yang lain seperti misalnya eh, mebel misalnya, ya, mebel kerajinan itu kan menjadi sokok guru ekonominya Indonesia Mas Hersu karena hampir setiap provinsi kita itu menghasilkan barang-barang kerajinan. Dan itu sangat disukai oleh pasar domestiknya Amerika. Sekitar 50% lebih, mungkin sekitar 53% mebel kita tuh diekspor ke sana. Ikan kita juga salah satu yang besar gitu diekspor ke Amerika Ikan begitu. udang ya. Nah, ini iya, ikan, udang, jadi krustasea, terus kemudian yang kayak bekicot-bekicot begitu, yang hasil budidaya apa dan sebagainya diekspor ke sana. Belum lagi ikan-ikan segar. Jadi
memang apalagi yang saya bayangkan ini apa industri kerajinan dan mebel kita pasti akan terhantam. Mengingat memang kalau kita melihat rumah-rumah di Amerika banyak sekali mereka yang menggunakan rotan gitu, mereka yang menggunakan kayu jati karena memang mereka sangat menyukai produk Indonesia, Mas Hersu. Nah, tapi ini tetap dikenai tarif. Sekarang ini produk kita yang sedang dalam perjalanan menuju Amerika itu banyak Hmm. yang produk mebel dan juga produk kerajinan. Kalau seandainya kita perkirakan ya berdasarkan estimasi selama ini perjalanan dari mulai administrasi di pelabuhan kemudian perjalanan laut terus kemudian administrasi di pelabuhan di sana. Seandainya ini yang sampai apa namanya pada tanggal 9 dan kemudian ke depannya itu pasti sudah akan dikenai tarif karena itu kan akan langsung berlaku pada saat itu. Nah, yang masih beruntung mungkin yang sebelum tanggal 9 April ini sampai di pelabuhan di Amerika begitu. Tapi yang sesudahnya itu pasti dipastikan tidak bisa keluar dari pelabuhan sebelum eksportir dari sini memenuhi kewajiban untuk membayar tarif tersebut. Tarif tersebut bisa berapa UKM kita begitu kan? Sementara apa keuntungannya juga juga cuman berapa begitu kalau dibandingkan dengan tarif yang besar ini. Jadi ini hantaman betul buat kita, makanya kita berdoalah ya seluruh rakyat Indonesia ini Pak Prabowo sedang mengirimkan utusannya begitu ke Amerika, begitu juga sedang melakukan konsolidasi di ASEAN untuk bertemu dengan para negosiator dari Malaysia, walaupun Malaysia jauh lebih rendah ya dari kita terkena tarifnya, kemudian dari Malaysia, dari Thailand apa dan sebagainya. Ya, Belum lagi dengan Vietnam begitu. Pokoknya anggota ASEAN dan ini akan lebih strategis kalau seandainya negosiasi itu dilakukan secara kawasan, secara ya. organisasi, secara mempergunakan nama ASEAN begitu. Ya, tetapi ada seorang teman yang sangat memahami seluk-beluk tentang pemerintahan di Amerika yang mengingatkan kepada saya nggak ada gunanya seperti yang ngirim delegasi-delegasi itu. Sebenarnya yang bisa lakukan itu harusnya Presiden Prabowo langsung dengan Presiden Trump karena seperti Anda katakan tadi menterinya ngelarang-larang aja Trumpnya masih jalan terus. Apalagi kalau cuma delegasi antar delegasi itu panjang birokrasinya nanti ke Trump dan Trump kan orangnya sering nggak pedulian begitu. Ini persoalannya posisi tawar ya kayak seperti Cina dan sebagainya. Kan begitu langsung dia melakukan balasan karena posisi tawar Cina juga sangat kuat dan itu begitu dampaknya ke Amerika langsung bikin nyungsep indeks harga saham gabungan ya itu jauh lebih efektif. Tapi kalau kita begging dalam hal memohon kepada Trump ya Trump tahu sendiri orang seperti itu. Ya, sebetulnya hal seperti ini sudah diantisipasi ya. Bu Sri Mulyani sendiri sudah mengingatkan, sudah mengatakan bahwa Indonesia masuk ke dalam daftar 15. Itu sekitar 3 pekan yang lalu dia mengatakan demikian. Daftar 15 itu. Mengingat ketika Trump ini dilantik pada awal tahun, kemudian pada tanggal 1 Februari dia langsung gebuk Cina. Dia naikkan tarifnya untuk Cina, Cina marah, Cina melakukan retaliasi atau apa menaikkan tarif secara balasan. Terus kemudian Trump marah, kemudian menaikkan lagi hanya dalam hitungan hari, menaikkan lagi tarif. Nah, dengan kondisi itu, kemudian Trump ini kan memang programnya Trump. Dari sejak tahun 2016 ketika Trump menjabat pada pertama kali dia menjabat sebagai presiden, dia berharap bisa terpilih lagi 2 periode, begitu ya. Jadi ini belum sempat dia terapkan perang tarif dagang ini, kemudian digantikan oleh Biden, dan dia kemudian terpilih lagi yang disebut sebagai Trump tuh apa 2.0 begitu 2.0 yaitu ya. masa Hmm. ya 2.0 ya masa kekuasaannya dia yang kedua ini langsung serta-merta hanya dalam 1 bulan dia menjadi presiden Amerika langsung dia terapkan dan Trump ini memang apa ya yang namanya pebisnis itu kan dia itu berani mengambil resiko begitu Hmm. dan orangnya sangat keras gitu kalau saya sebut sih mungkin termasuk feodal ya istilahnya dia orang tuh harus memandang dia itu look up to Trump gitu, harus kita memandang tinggi kepada Trump. Dan ketika dia menerapkan tarif ini, seperti dia sebutkan ini sebagai Liberation Day atau Hari Pembebasan Amerika, yang dia katakan sudah dijajah lah karena dia sudah eh, apa defisit perdagangan kalau seandainya dikumpulkan defisit perdagangan dari Indonesia, dari Cina, dari berbagai negara itu sekitar 900 miliar dolar Amerika. Kita bisa bayangkan 900 dolar Amerika itu berapa ya? Berapa triliun, ratusan triliun ya. Dan kemudian dia mengatakan dia optimis bahwa dengan dinaikannya tarif ke berbagai negara dia akan mendapatkan 6 triliun dolar Amerika. Itu Itu rasa itu optimis dia itu yang optimisnya sama dia dia dan padahal kemarin optimisnya dia. ya
Ada seorang Iya, teman dan pengusaha yang chat saya mengingatkan itu gila dari mana Trump bisa ngitung 64% tarif kita itu kan kemudian dia kenakan separuhnya karena tarif dari Amerika ke Cina itu tidak sampai sebesar dari Amerika ke Indonesia itu tidak sampai seperti itu. Nah, betul tapi tidak sedikit itu. dia menghitung biaya-biaya efisiensi yang ada di Indonesia itu semua Ya, dimasukkan komponen-komponen itu. Jadi hasilnya memang betul. seperti itu, tapi secara resmi nggak sebesar itu sesungguhnya gitu loh. Secara resmi nggak sebesar itu, tapi dia Hmm. memasukkan yang faktor 9 itu, Hmm. yaitu seperti dokumen-dokumen yang Ya. double, Hmm. yang ya apa namanya bisa dikatakan sebagai praktek apa ya, Invisible ekonomi cost ya, biaya tinggi, invisible ya cost ya. gitu. Terus kemudian devisa hasil ekspor yang harus ditahan selama Iya, 1 tahun iya. gitu, itu membuat dia marah sekali. Hmm. Dan tapi Mas Ersu, kita karena Trump ini sudah menggaung-gaungkan hal ini dari sejak 2016, terus Hmm. kemudian pada waktu masa dia kampanye kemarin 2024 apa dan sebagainya, sehingga banyak perusahaan sebetulnya itu yang sudah antisipasi karena yakin Trump begitu Trump menang pasti dia akan menerapkan ini sehingga apalagi yang memiliki pasar besar di sana seperti Hyundai misalnya. Jadi kalau kita katakan wah dari mana ini kan apa namanya Hyundai ini dari Korea Selatan dan dia dikenai tarif juga oleh Trump. Eh, eh, apa misalnya dengan melakukan pembalasan pada tapi beberapa perusahaan gitu ya yang memang memilih untuk menyerah atau memilih untuk bekerja sama dengan Trump gitu. Seperti Hyundai dia langsung melakukan investasi sebesar 21 miliar dolar Amerika untuk membangun pabrik di Amerika supaya tidak terkena tarif itu. Ini kan cara yang apa ya? Kalau namanya bisnismen ya daripada terkena itu mendingan saya bangun di sana dan kemudian memasok Hyundai di sana kan memang sangat-sangat disukai menjadi salah satu favorit gitu ya dan makin lama makin mengalahkan pasar Toyota dan lain-lain. Toyota sebelumnya kan merajai di Amerika begitu Hmm. selain produk dari General Motors. Nah, Hyundai ini sangat disukai oleh penduduk Amerika sehingga dia mau melakukan itu dengan target pasar mungkin sekitar 1 juta penjualan dalam Yes. setiap tahunnya gitu. Jadi ini bukan Oke. investasi yang sia-sia menurut mereka. Ya, Tapi kalau oke. banyak perusahaan yang melakukan ini yang artinya eh, mengkhianati perusahaan yang lain gitu ya dalam tanda kutip mengkhianati, ya akhirnya Trump bisa mengendalikan begitu. Oke, kita balik ke Indonesia ya. Saya kira Ya, dampaknya ini yang penting sekali karena sampai sekarang ini respon secara resmi dari pemerintah itu belum ada sebenarnya, Mbak Agi ya. Hanya misalnya kemarin itu press release dari Kementerian Luar Negeri yang menyatakan bahwa mereka itu ada 9 langkah itu yang menyatakan yang salah satunya kemudian kan Airlangga Hartarto bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebagai ya, ketua ASEAN dan sebagainya yang harus diingat oleh Indonesia juga kalau kemudian kita menghadapi itu dalam satu paket itu sebenarnya juga nggak terlalu menguntungkan loh Mbak karena negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura nggak terkena dampak yang serius tapi negara-negara lain sih di ASEAN seperti Thailand, Laos dan Kamboja dia kenanya lebih tinggi dari kita gitu itu juga dilema yang tidak bisa kalau diserahkan begitu saja kepada ketua ASEAN-nya atas nama ASEAN dan kemudian yang juga eh, malah yang blunder itu adalah pernyataan dari kantor komunikasi presiden yang dia menyebutkan ada 3 langkah gebrakan dari dan itu nggak ada hubungannya dengan perang tarif itu gitu loh berkaitan dengan kerjasama dengan negara-negara lain ya negara lain juga kena semua terus kemudian apalagi soal MBG yang satu lagi kemudian hilirisasi. Justru hilirisasi itu yang malah jadi dipersoalkan oleh Trump kan gitu. iya, betul betul sekali. Jadi ya memang kita tahulah kualitas dari kualitas dari kantor kepresidenan ini kan Mas Hersu, Hmm. mereka mungkin selain tidak memiliki akses terhadap presiden sendiri begitu, Hmm. dan sebenarnya juru bicara presiden kan banyak ada Dhanil Ansar juga menjadi juru bicara begitu. Hmm. Sementara kalau di DPR Dasko juga bersuara soal ini kan Hmm. Dasko juga Hmm. sudah bersuara begitu. Iya, itu kan lack of communication ya. Selalu itu terjadi sehingga ya sebenarnya apa sih fungsinya dari kantor presiden Nah, ini itu, kita juga nah itu bingung. kan jadi dilematis dong buat mereka. Dalam situasi yang sangat begini kan harusnya yang diandalkan penuh itu kan kantor komunikasi presiden dong, gitu ya. Tapi kalau kemudian dalam situasi ini mereka nggak bicara kan salah juga. Tapi begitu bicara yang salah juga lebih salah lagi. Iya, dan sebetulnya yang lebih kita sekarang ini kita kembali ya kepada perang tarif ini.
Kita memang secara langsung begitu, secara langsung ke Amerika, ekspor kita itu sekitar 10%. Tapi kita mengekspor berupa komponen-komponen begitu, berupa hasil-hasil dari vendor UKM yang kemudian akan dirakit atau menjadi bahan begitu ya untuk industri di setiap negara yang lain, misalnya di Cina itu banyak sekali. Begitu juga untuk ke Amerika, yang kemudian di negara-negara tersebut dirakit dan dikirim ke Amerika. Jadi memang itu erat hubungannya, tidak hanya sekedar 10% dari hasil ekspor kita begitu, itu yang kemudian kita ekspor ke Amerika, dan itu bervariasi ya, seperti tadi misalnya mebel itu bahkan sampai 53% kita ekspornya ke Amerika. Nah, beberapa misalnya bahan-bahan komponen untuk otomotif misalnya, terus bahan-bahan apa namanya untuk tekstil apa dan sebagainya begitu, terutama yang misalnya kerajinan yang nanti masih akan dirakit ulang begitu menjadi sesuatu bentuk barang yang itu nantinya akan diekspor ke Amerika, seperti rotan kita ekspor setengah jadi kemudian menjadi sesuatu bentuk yang lain begitu. Nah, itu barang kita yang diekspor ke Cina misalnya sebagai contoh, yang kemudian hasil jadinya dikirim ke Amerika, ini kan berkurang, sangat-sangat berkurang, anjlok. Ya sebagai hasilnya akhirnya import ke Indonesianya pun berkurang. Nah, kalau dijumlahkan misalnya hasil ekspor kita ke negara-negara ASEAN yang lain berupa barang-barang yang komponen pernik mereka seperti itu jumlahnya besar sekali loh Mas Hersu. Ya. Jadi itulah kenapa saya sih dengan Indonesia tidak buru-buru memberikan Respon. konferensi pers bersama ya, kan tadinya rencananya Pak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Sri Mulyani, kemudian Menteri Luar Negeri, semuanya yang terkait akan melakukan joint conference, tapi kemudian itu dibatalkan katanya hingga melihat akan menelaah sampai dengan akhir pekan ini baru mereka akan menghasilkan keputusan yang seperti apa. Tapi dengan adanya press release, saya lihat ada di akun official dari Menko Perekonomian dari Airlangga Hartarto, setidaknya ada 2 kali press release itu yang kemudian sudah merupakan penyikapan, tapi lebih untuk memberikan ketenangan begitu. Hmm. Nah, kemudian yang dari Kementerian Luar Negeri itu juga ada satu begitu, ada berapa poin, 9 poin kalau tidak salah, yaitu setidaknya sebagai belum finalnya keputusan Indonesia bagaimana, tapi setidaknya kita sudah bisa menduga nantinya akan Yes. seperti apa gitu. Oke, bagi nanti ini masih akan lama kok ya, kita akan bahas. Sekarang pindah dulu yuk, kita Ya. omongin yang paling saya kira paling banyak ditunggu-tunggu mungkin buat para viewer kita juga, semacam hiburan gitu di tengah situasi yang kalut karena dolar makin naik dan kebutuhan-kebutuhan dipastikan sebentar lagi akan meningkat ya dengan harga-harga itu. Soal soal ini nih, soal ijazah aslinya Pak Jokowi kan tiba-tiba muncul gitu ya, karena kemarin kalau nggak salah yang mengunggah itu rupanya belakangan diketahui dia kader PSI gitu, yang dan dia Betul. dia dia dalam cuitannya dia menyatakan supaya lebarannya tenang gitu ya, kan ini udah ada ijazah aslinya Pak Jokowi. Dia dapat dari mana ya dia bisa dapat ijazah Pak Jokowi yang asli dan pakai materai lagi, kan itu benar-benar dijamin asli banget itu Pak kalau udah pakai materai itu. Iya, jadi awalnya saya pun mengira itu adalah ijazah asli begitu ya Mas Hersu. Mm-mm, mm-mm, Jadi yang karena dia pun namanya ini akunnya adalah Dian Sandi Utama, itu ada di X ya. mm, Eh, saya pikir ini juga ijazah asli yang dia foto begitu. mm-mm, Entah mm-mm. dia mendapatkan fotonya dari mana, kan, dan dia sendiri juga mengatakan, buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya upload pada UTAS, biar kalian tenang lebarannya, ini saya upload yang asli. Dia Mm, mengatakan seperti mm, itu. Terus kemudian ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen, dia pun mengatakan bahwa itu adalah foto dari ijazah asli Pak Jokowi. Nah, kalau itu foto dari ijazah asli Pak Jokowi, siapa yang memfoto? Berarti Pak Jokowi mengeluarkan ijazah aslinya. Apakah Pak Jokowi sendiri yang memfoto dan kemudian mm. memberikannya kepada pihak lain? Ataukah kemudian ada arsip begitu ya dari UGM atau pihak-pihak terkait, KPU misalnya, apa yang kemudian ada foto atau scan gitu dari ijazah Pak Jokowi tersebut yang kemudian keluar begitu, ataukah memang si orang ini sendiri yang mendapatkan akses terhadap ijazah asli Pak Jokowi, Dian Sandi Utama ini, yang kemudian memfoto. Hmm, Tapi ini masih banyak yang tidak percaya bahwa itu foto Mas Hersu, karena hmm, yang beredar di media-media begitu itu kan hitam putih, bukan hmm, berupa berwarna seperti ini begitu. Ada logo UGM-nya yang sepertinya berwarna gold, coklat, agak-agak keemasan.
kemudian juga warna dari materainya berwarna apa biru toska seperti itu, dan kemudian warna cap dari UGM-nya juga berwarna merah gitu ya, merah pink seperti itu. Jadi seolah ya memang ini memang ijazah asli, tapi kemudian banyak sekali Mas Hersey yang meragukan. Mereka banyak lah. Ini seperti misalnya cap merah itu seolah ada di atas bajunya Pak Jokowi. Memang dia akan mengenakan jas berwarna hitam. Tidak begitu terlihat apakah cap itu dicapkan sesudah ditempel foto Pak Jokowi. Kan seharusnya Hmm. memang seperti itu. Hmm. Tempel foto dulu baru dicap. Tapi beberapa yang sangat-sangat mengamati secara detail itu mereka mengatakan bahwa sepertinya itu cap dulu dicap, kemudian baru ada foto Pak Jokowi ditempelkan. Saya sendiri juga tidak tahu bagaimana, karena ini masih berupa perdebatan yang ada di netizen ya. Tapi belakangan ketika ini menjadi ramai dan kemudian Dian Sandi Utama ini juga mengupload sebuah ijazah dari seseorang yang katanya ini adalah teman sebangku Pak Jokowi Hmm. atau teman dekat Pak Jokowi, begitu ya, satu kelas Pak Jokowi ketika masih kuliah. Kalau kuliah sih sebenarnya jarang yang ada sebutan teman sebangku ya. Karena kalau kuliah kita tuh Enggak, pindah-pindah berdasarkan pengalaman duduknya saja, ya. antar Hmm. teman-teman. Hmm. Hmm. Iya, kita duduk ya berdasarkan mana kursi yang masih kosong. Kecuali kalau seandainya kita datang lebih dulu, kita punya teman selalu dia sisakan kursi sebelah kita buat dia. Tapi jarang sekali kita menyebut ini teman sebangkunya si ini ketika kuliah, jarang gitu ya. Jadi kemudian Dian Sandi Utama ini ketika sudah banyak sekali tanggapan dan kemudian dia juga mengupload itu tadi, seseorang bernama Pak Andi siapa saya lupa, dia adalah pensiunan kepala dinas, entah kepala dinas apa di Lombok katanya, karena Dian Sandi Utama ini adalah orang Lombok Mas Hersu aslinya. Hmm. Dan di foto tersebut itu di-upload lah foto dari orang tersebut yang dikatakan dia mendapatkannya langsung dari WA dari si bapak tersebut, teman Pak Jokowi itu. Dan berdasarkan WA. Jadi itu adalah ijazah asli yang difoto, yang kemudian dikirimkan kepada Dian Sandi Utama. Nah, terus kemudian ini kan dibandingkan dengan Pak Jokowi eh, apa ijazahnya tersebut, dan dia akhirnya mengatakan bahwa ya kalau ijazah Pak Jokowi tersebut dia mendapatkannya itu dari arsip Harian Republika atau Media Republika. Hmm. Nah, ini kan berbeda ya dengan awalnya dia mengatakan bahwa ini adalah foto ijazah asli Pak Jokowi, dan kemudian dia juga sempat mengatakan bahwa kalau ijazah aslinya ya adanya di lemari Pak Jokowi begitu. Tapi Dan ternyata hmm. kemudian dia menjelaskan bahwa itu didapat dari Media Republika begitu. Dan kalau nggak Nah, salah Republika itu yang diunggah oleh Rismond sebelumnya ada watermarknya ya, ada watermark betul, Republikanya. ada watermark Republika, Heeh, betul. heeh. Mm-mm. Jadi, apakah terus kemudian dihilangkan atau bagaimana? Nah, ini yang kemudian dianalisa oleh Roy Suryo, pakar teletematika, begitu, dengan sebuah metode, begitu ya Mas Ersu, Hmm. yang mungkin Mas Ersu lebih bisa menjelaskan nih, bagaimana Iya, iya. hasil ini dari Roy Suryo. Ya itu dia nyebutnya itu metodenya error ELA ya disebutnya ya. Ya. Mhm. Jadi itu kira-kira metodenya itu kalau ketika di dipotret begitu. Kan dia Roy Suryo Mhm. kan membandingkan antara ijazah dia yang dia jamin 100% asli ya, Milik bukan dia, ya ya. bukan Mhm. 100 miliar persen asli loh ya. Dia 100% asli Sebagai dengan sesama alumni ya UGM. dengan foto yang dimuat oleh Sandi Sandi siapa tadi Iya, Dian Sandi Utama tadi itu. Jadi iya. nah dari situ dari tes itu kalau yang palsu itu akan kelihatan Mbak itunya Mhm. tingkat ininya apanya sih bahasanya saya lupa tapi pokoknya tingkat errornya itu akan terlihat kalau itu rata ya gradasinya itu warnanya rata kalau yang asli gitu. Tapi kalau yang udah Mhm. Ya. ubah-ubah yang bagian yang misalnya diubah misalnya kata bagian tanda tangannya atau bagian apanya itu akan terlihat lebih Mhm. lebih terang gradasi warnanya. Dan ini teknologi ini juga bisa mendeteksi sampai berapa persen sih yang diubah itu misalnya gitu cuman bagian Iya, hurufnya sendiri namanya Pak Jokowi yang diubah atau tanda iya. tangannya rektornya itu bisa semua atau logonya itu bisa ketahuan dari situ gitu. Nah dari itu Mhm. disimpulkan oleh Roy Suryo ya yang punya dia itu memang gradasinya tingkat errornya itu sama rata karena dia 100% Mhm. asli. Yang ini mungkin nggak 100 miliar persen palsu ya kan disebutkannya. Yang ini dia sebut itu ada bagian-bagian tertentu yang menunjukkan itu gradasinya nggak sama. Itulah kira-kira seperti itu Mbak Agi. Dan yang belakangan rame juga soal ini kan soal Roy Suryo nggak nyinggung soal ini soal materai.
Nah, yang Oke, di oke. netizen yang lebih rame menyinggung soal apa ijazah teman-temannya Pak Jokowi yang satu angkatan disebut dengan Pak Jokowi bukan satu bangku ya. Jadi memang kalau ini beda banget ini ya antara ijazah yang dimiliki oleh Pak Pak Jokowi yang ditunjukkan tadi ya, bukan di kader ini kan penting nanti kita bahas di bawah ini kader PSI gitu ya Mbak ya, walaupun dia Betul. orang NTB nanti kita bahas soal itu. Dengan yang ditujukan oleh rekan-rekannya Pak Jokowi karena rekan-rekan Pak Jokowi nggak pakai materai sementara yang ini pakai materai. Ini nggak usah pakai teknologi ELA segala macam ya. Ini cukup dengan kasat mata juga kita bisa membedakan itu jadi nambah nambah blunder lagi gitu. Iya, iya betul. Tapi ini memang sepertinya UGM itu tidak standar ya Mas Hersu ya. Mm-mm, Eh, eh, ada yang memakai materai seperti Pak Jokowi, mm-mm, itu termasuk yang tadi mantan kepala dinas yang ada di Lombok itu mm. bermaterai. Terus Bermaterai. kemudian, iya sama seperti Pak Jokowi. Terus kemudian ada yang lainnya juga begitu yang menunjukkan ijazahnya itu juga bermaterai. Saya tidak tahu, saya belum teliti itu yang Mm, punyanya Roy Suryo bermaterai atau tidak. mm, Tapi pada tahun 2022 kita masih ingat sejumlah orang itu ramai-ramai bertemu dengan Pak Jokowi kurang lebih di mm, sekitaran ketika Kaisang itu menikah ya pada waktu mm, itu. mm, Kemudian Pak Jokowi bertemu dengan teman-temannya begitu di sebuah hotel dan teman-temannya itu membawa ijazah. Tapi yang mm, dibawa bukan ijazah asli, teman-temannya pun membawa fotokopian saja mm, ijazah mm, begitu. mm, Dan mm, ini tidak tahu apakah dia betul-betul satu kelas dengan Pak Jokowi begitu. Hanya mereka mengatakan dulu Pak Jokowi itu suka naik gunung apalah dan sebagainya. mm, Nah, ijazah fotokopi yang mereka ini banyak tunjukkan itu tidak bermaterai. mm, Jadi ini mm. apa orang-orang ini memang Padahal betul dari satu angkatan katanya ya, pengakuan mereka satu angkatan kan aneh Mbak. Kalau maksudnya gini loh, kalau berbeda materi mungkin beda tahunnya gitu, aturannya berubah gitu, itu kan masuk akal kan Mbak Agi. Tapi kalau betul. dalam satu angkatan ada yang bermaterai ada yang enggak, kan aneh banget kan gitu Mbak. Memang, jadi apakah pada tahun itu sebegitu tidak secara administratif begitu tidak Mm, tertibnya di UGM kita tidak tahu ya. mm, Terus kemudian juga siapa saja sih yang tidak bermaterai begitu dan mm, siapa saja yang bermaterai pada zaman itu begitu karena mm, memang keanehan dari itu tadi yang soal ELA itu yang error level apa level analysis gitu ya. ya, Error level level analysis begitu ya. analisis ya. Jadi Iya. level analisis level kesalahan lah gitu ya. Kesalahan gitu Mm, mm, kesalahan jadi akan terlihat seperti dari kontras warna mm. apa dan mana yang di touch untuk di apa diedit mana yang Dia bagian ketahuan. yang Mm, diedit semuanya ketemu begitu kalau mm, menurut Roy Suryo dan mm. dari situ jelas kelihatan memang hasilnya adalah adili Jokowi. Nah itu mungkin bentuk kosakata lain dari bahwa hasilnya ya memang itu Hmm, eh, diindikasikan palsu begitu. hmm, hmm, Nah, terus kemudian yang lainnya Mas Firsu, kalau saya perhatikan dari dulu saya heran Pak Jokowi itu sekitar tahun 8 apa foto yang diunggah atau yang ditempel pada hmm, ijazahnya Pak Jokowi lulus tahun 85. hmm, Biasanya orang berfoto itu kan tidak jauh dari masa hmm, ketika dia dimintai foto begitu ya. Jadi hmm, pada tahun yang sama dia mengenakan jas dan kemudian kok Mas Yesus perhatikan tidak ada bayangan di wajah sebelah kiri. Jadi wajah ini kan terdiri dari dua, sebelah kanan, sebelah kiri. hmm, Jadi hmm, biasanya kalau di studio foto ada bayangan sedikit saja, itu akan dibenarkan gitu, akan dibenahi begitu supaya betul-betul cahaya itu hmm, eh, terangnya sama hmm, dari sebelah kanan sampai ke sebelah kiri semuanya sama. Jadi tidak ada cahaya misalnya hidung saya seperti ini, cahaya hanya dari kanan, maka kemudian hmm, akan timbul bayangan di sebelah kiri dan kemudian pipi yang di sebelah kiri ini lebih gelap begitu hmm, daripada pipi sebelah kanan. hmm, Nah, foto yang ada di Pak Jokowi itu seperti itu, Mas Hersu. hmm, Saya sendiri kan mungkin ketika Pak Jokowi kuliah saya mungkin SD ya. Saya masih ingat ketika SD saya kemudian foto. Kebetulan rumah kami itu tidak jauh dari UGM. hmm, Hanya sekitar kalau melewat jembatan Sarjito gitu karena kami ada di jalan menuju ke Jalan Magelang gitu ya, ada di hmm, Jalan Walter Monginsidi. Eh, dari situ mungkin studio foto yang paling dekat kalau saya biasanya berfoto di studio foto Tugu. Ini hmm, ada di belakangnya toko Gunung Agung zaman itu hmm, persis di perempatan Tugu Jogja itu. Itu studio foto yang paling banyak digunakan anak-anak sekolah, pelajar apa mungkin mahasiswa juga. Karena di tempat kami waktu itu juga banyak anak dari apa mahasiswa dari UGM dari Malaysia yang kos gitu di rumah kami waktu itu. Nah,
Itu saya masih ingat betul dia memakai dua Dua eh, lampu. lampu begitu Hmm. ya Mas Ersu dengan payung besar apa dan sebagainya dan foto yang dihasilkan kalau saya melihat ijazah saya ketika SD ketika itu juga tahun 80-an seperti halnya Pak Jokowi itu ya bagus nggak ada bayang-bayang seperti itu begitu. Nah itu juga yang menjadi pertanyaan karena biasanya foto yang seperti itu tidak digunakan untuk dokumen-dokumen resmi. Sementara foto yang lain dari teman-teman Pak Jokowi, begitu yang kita lihat keasliannya ya tidak ada yang berbayang seperti itu. Hmm. Selain itu juga terus dipertanyakan Mas Hersu soal apa namanya bentuk hidung yang berbeda. Lagi-lagi ini mencuat lagi, mau tidak mau ya bentuk hidung yang berbeda, terus kemudian bentuk gigi yang berbeda, bibir yang berbeda. Bahkan kalau yang saya perhatikan itu kupingnya. Jadi memang kuping Pak Jokowi saat ini kan termasuk jenis kuping yang panjang Hmm. ada ada cuping di bawahnya begitu Hmm. yang itu kan memang salah satu bentuk kuping itu kan banyak sekali kalau Hmm. kita Google ya. Sementara ketika dia dengan fotonya ketika masa mahasiswa dan kemudian lulus tersebut itu tidak ada cuping tersebut. Apakah terbentuk kemudian apakah itu bisa begitu ya? Mungkin Hmm. orang di medis dan kedokteran yang lebih mengetahui hal tersebut begitu. Hmm. Begitu juga yang lain-lain lah. Seperti misalnya tanggal kelulusan. Nah, ini Mas Ersu tahu nih, Mas Ersu pernah mengungkap ini. Tanggal kelulusan dan juga tanggal pengesahan skripsinya. Hmm. Hmm. Itu tanggal tanggal ijazahnya itu Hmm. mendahului Hmm. begitu Tanggal tanggal pengesahan ya. Hmm. Hmm. lebih dulu begitu Hmm. ijazahnya keluar dibandingkan pengesahan skripsinya. Hmm. Jadi kan ini sesuatu hal yang tidak mungkin juga. Bahkan netizen menanyakan kepada Grok. Grok itu adalah AI yang digunakan oleh para di Twitter, di Hmm. X gitu ya. Dan X sendiri juga mengatakan ya itu tidak tidak bisa begitu ya. Dia kan Hmm. artinya AI ini kan melakukan analisa terhadap berbagai hal Hmm. yang seperti itu. Dan masih banyak sekali ya Mas Hersu. Ini kalau catatan-catatan kita membuka X begitu, ini banyak sekali yang keanehan-keanehan dari ijazah dari Pak Jokowi tersebut yang sekarang ini sebetulnya sudah pernah diungkapkan oleh Roy Suryo, pernah diungkapkan oleh orang-orang lain, pakar IT, telematika apa dan sebagainya. Ya, mau tidak mau dengan sekarang Pak Rismon Sianipar mengungkap Hmm. hampir tiap hari membuat Hmm. unduhan Pak Rismon ini. Buat unggahan. Ya. Ya. Membuat Hmm. bukan unggahan gitu Hmm. di akun YouTube-nya dengan berbagai hal gitu yang Hmm. berbagai aspek yang dia soroti ya itu mau tidak mau kemudian hal-hal tersebut muncul kembali begitu keanehan-keanehan dari ijazah Ya. Pak Jokowi dan juga lembar pengesahan skripsinya gitu. Belum lagi pernyataan dari putra Pak Profesor Ahmad Sumitro ya, putrinya Iya, ya, eh, betul. Aida Greenbury itu yang mempersoalkan Betul. nama bapaknya itu nggak pakai OE tapi pakai U. Jadi memang seperti kita bahas juga ya tadinya kita termasuk orang yang tidak terlampau apa ya, Mhm. bukan bukan nggak kita tidak ingin menghabiskan energi untuk urusan ini, tapi sekarang menjadi lebih serius gitu ya. Jadi makin menarik dan sebenarnya rumusnya mudah banget kok Pak Jokowi menunjukkan itu, kemudian diuji selesai beres barang itu nggak berlarut-larut seperti sekarang. Betul. Karena mereka kan tanggal Mhm. 15 April nanti rencananya akan kumpul itu ya. Saya nggak tahu mungkin ada acara halal bihalal gitu ya, Mhm. alumni di sana. Kemudian di mereka katanya akan menggeruduk UGM akan memaksa Oh iya. Ibu Profesor Mhm. Ovi Emilia, Rektor UGM untuk menunjukkan ijazah aslinya Pak Jokowi, begitu juga dengan Dekan Fakultas Kehutanan. Jadi masih panjang nih ceritanya, gitu ya. Mhm. Oke, nggak apa-apa di tengah situasi ketika kita suntuk dengan masalah-masalah ekonomi, kemudian dolar yang terus meroket, juga begitu juga halnya dengan nilai-nilai mata uang juga terus menguat. Ini sih ya semacam katarsis juga gitu ya buat kita, supaya nggak suntuk ngomongin itu terus gitu. Iya, dan ini kita kembali kepada itu tadi Mas Hersu, Dian Sandi Utama ya, Mm-mm, yang nah, itu penting ini. tuh diulas tadi ya. Ini Iya, kader yang kader mengunggah PSI ya ini ya. PSI gitu. Dan PSI. dan sebelum ke situ, ini salah satu unggahannya yang membuat orang makin Hmm. curiga bahwa dia asal-asalan gitu ya. Ah, Memang orang ah, tidak teliti ini Mas Hersu. ya. Eh, banyak yang mempertanyakan soal kacamata dari Pak Jokowi kan. Kenapa dulu Ah, berkacamata, mengapa sekarang tidak? Orang kemudian menyebut soal mungkin dilasik apa, dioperasi lasik dan sebagainya. Tapi kemudian dia mengunggah seperti ini. Aturan itu baru keluar di atas tahun 2000-an. Bahkan 2010-an dulu, anak SD, SMP, SMA sekalipun ijazahnya masih boleh pakai kacamata. Ini mm-mm, buktinya.
Nah, bukti yang dia unggah itu tadi, Mas Hersu, Mm, ah, salah satunya adalah bukti yang sebetulnya mungkin dia download begitu mm, dari media sosial, mm. dan padahal seseorang itu yang tempat dia mendownload itu mengunggah foto berkacamata itu untuk lucu-lucuan, untuk lucu-lucuan mungkin dia semacam mengolok-olok foto Pak Jokowi begitu ya. Oke, ah. Nah, ini kemudian langsung orang yang sering melihat ini baik itu di Instagram, di TikTok maupun di apa namanya di X langsung mengetahui. Jadi di sini misalnya yang kiri kelihatan banget itu kacamata khusus dan tebal minus begitu bla bla gitu ya. Ini masih belum menyinggung itu. Yang kanan itu bahan lawakan. Jadi yang dia unggah gambarnya ini Mm, pemirsa bisa lihat. Yang kanan itu bahan lawakan padahal nama provinsinya tertulis putih abu. Kepala sekolahnya Bahagia Sejahtera. Ya Allah Pak, malah makin kelihatan sengaja membodohi rakyat begitu. mm, mm, Jadi di foto tersebut kelihatan bahkan provinsinya yang putih abu pun sangat jelas Mas Hersu. Dan kemudian ini saya lihat fotonya ya, saya perbesar. Bahkan kemudian di situ Pak Kepala Sekolah yang namanya Bahagia Sejahtera itu untuk nomor induk pegawainya itu 1923. Yang mm, artinya dia lahir di tahun 1923. mm, mm, Ya sekarang berarti dan dia menandatangani pada tanggal 2 Mei 2010 dia menandatangani udah usia berapa? mm, Mungkinkah orang berusia yang sudah sangat tua itu belum masih menjadi kepala sekolah dan belum pensiun apa mm. dan sebagainya. Jadi ini lawakan atau lucu-lucuan dijadikan sebagai bukti oleh Dian Sandi Utama. Nah, inilah yang Ya, kemudian orang bertanya-tanya, siapa siapa sih? li? Siapa lu itu? Iya, orang akhirnya bertanya-tanya siapa sih Dian Sandi Utama begitu. Ternyata akhirnya ketahuan bahwa dia adalah orang PSI begitu Mas Mm. Hersu ya. Apa jabatannya, Sebelum Mbak? Jabatannya BSI nah, apa? dia koordinator semacam koordinator wilayah untuk daerah Bali dan Nusa Tenggara begitu. Tinggi dong jabatannya ya. Tinggi Korwil loh ya, ini. Korwil ya itu ya, koordinator wilayah ya. Hmm, iya, kurang lebih begitu. Dia masuk PSI tahun 2021. Sebelumnya dia orang Demokrat, Mas Hersu. Dan Oh. dia mengaku bahwa dia apa di riwayatnya ya ditulis bahwa dia termasuk yang kemudian menjadi tim sesnya Pak Gubernur Zulkifli Mansyah ketika itu. Mhm. Mas Mhm. Hersu kenal nih, kenal dengan baik Pak Oh ya, Zulkifli Mansyah. itu Kan? sahabat saya. Dengan baik. Iya, iya. Ya, sahabat Mas Hersu nih dia sebut nih oleh Sandi Utama. Dan kemudian Dian Sandi Utama ini menyebut bahwa dia pernah menjadi staf susnya dari Pak Zulkifli Mansyah tersebut. Katanya, coba Mas Hersu nanti apa tanya Pak Zulkifli Mansyah, ingat nggak dengan orang ini? Betul nggak Iya, pernah iya. menjadi staf susnya? Tahun Hmm. 2018-2019. Iya. Nah, kemudian di sini ini ada yang spill ya, yang spill out nih. Dian Sandi Utama atau akrab disapa DSU lahir 27 Maret 1986. Ini bukan doxing ya, ini sudah ada di publik, ada di media, ada di Wikipedia dan sebagainya. Adalah seorang aktivis politikus. Ia juga merupakan pendiri sekaligus menjabat Ketua Umum Blue Green Indonesia atau BGI dan Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia NTB. Diangkat dalam jabatan baru sebagai Koordinator Wilayah Bali Nusra. Nah, selain itu, kalau saya mendapati ini orang juga senang apa Mas Hersu ya. Mungkin ya dia pernah nyalek juga di Jawa Tengah Hmm. tapi tidak Hmm. terpilih ya. Hmm. Mungkin untuk meningkatkan elektabilitas dan kepopulerannya. Hmm. Jadi beberapa artikel tentang dirinya saya menduga itu adalah advertorial. Hmm. Jadi kita tahu ya advertorial itu adalah berita berbayar begitu yang ya apapun yang kita tulis ya itu ya yang nanti akan dimuat oleh media tersebut begitu. Ini salah satunya ada di Insight Lombok. Ini jelas-jelas tulisannya advertorial. Dan yang lebih mencengangkan lagi dia membahas soal apa namanya? Soal ijazah Pak Jokowi, tapi kemudian ada yang mencarinya di Pangkalan Dikti karena dia dalam riwayatnya mengatakan sebagai alumnus dari Universitas Mataram, Hmm. Unram. Wah, ini sama sama dengan bukan Pak, alumnus Unram sih ya kalau Pak Rismon, Pak dia Rismon dosen di Unra. dosen, Hmm. guru, dosen begitulah ya yang kemudian tahun 2017 kalau tidak salah dia udah resign dari sana. Dan kemudian ternyata baru ketahuan ini akun Al Agusto atau Agusta 2025 dia mendapati bahwa lu aja kuliah DO. Wah, Hmm. coba-coba Hmm. kita lihat ternyata oh ya ternyata dari Pangkalan Dikti di Sudah sini di, dikatakan Mhm. dikeluarkan ya, diberhentikan ya. Dikeluarkan Hmm. ternyata posisinya ya. Nah, itulah yang kemudian
apakah dengan ijazah SMA, ini kuliah D3 loh ya, tapi itu Hmm. posisinya dikeluarkan, kemudian apakah dengan ijazah itu dia bisa menjadi Hmm. staf gubernur, ataukah karena perannya dia pernah menjadi tim Hmm. pemenangan atau bagaimana, saya tidak tahu. Iya, akhirnya seperti itu. Orang akhirnya tidak percaya Mas Hersu kepada unggahannya dan semua narasinya begitu. Tapi saya salut nih kepada Dian Sandi Utama. Dia menghadapi apa namanya? Dia menghadapi semua eh, bisa dikatakan cacian, kekecewaan, Bulian lah. kemarahan Hmm. gitu ya, Hmm. yang ada di X itu dengan kesabaran. Oke. Top PSI. Iya. Oke, setidaknya ada kabar yang positif tentang Dian Sandi Utama ini, ya. Gitu ya. Iya, 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 betul. Ya, mungkin Berserah nanti diri, bisa spill. bertawakal gitu, bertawakal pada Allah. Ayo nanti spill lagi yang lebih otentik dari Pak Yes, Jokowi. oke, Jangan kita sesuatu yang gampang yes, kemudian ya. dikunter gitu. Karena bangsa Indonesia sedang butuh hiburan sekarang ini ya, dalam situasi Betul, yang sedang sekarang. betul. Oke, Mbak Kita Agi. kita ngomongin ini seneng ya Mas Erso, Iya, baru sekali ini kita bisa ngomongin dengan bahagia, ngomongin soal Pak dengan Jokowi. happy. Kita ketemu lagi ya, insya Allah besok. Oke. Kami mohon pamit, saya Hersy Arif. Dan saya Agi Peta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.